Saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami GPIC UFM Indonesia dalam acara Mengenal Lebih Dekat GPIC UFM Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan berbicara tentang persoalan tanah dalam kaitannya dengan ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, yaitu Laudato Si. Kali ini saya ditemani oleh seorang pembicara. Beliau adalah pimpinan ekopastoral di Manggarai Flores. Beliau adalah salah satu anggota dari GPIC UFM Indonesia yang mengelola, yang memimpin, yang membidangi bagian ekopastoral. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pater Johnny Dohut yang sudah menyanggupi dan mau berbicara, akan berbicara untuk kami semua, membicarakan Laudato Si secara khusus di bagian-bagian yang menguraikan, yang menarasikan tentang tanah. Terima kasih banyak Pater Johnny Dohut yang bersedia hadir di acara kami ini. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat menyaksikan, selamat bergabung. Selanjutnya, saya mempersilahkan kepada Pater Johnny Dohut untuk memberikan semacam uraian, ulasan, karena 5 tahun yang lalu kita tahu Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik Laudato Si. Kira-kira pertanyaan yang ingin kami sampaikan demikian. Sejauh Pater ketahui, sejauh Pater geluti, sejauh Pater baca, sejauh Pater renungkan, apa yang dikatakan, apa yang dibicarakan oleh Paus Fransiskus terkait dengan tanah dalam ensiklik yang dikeluarkannya, dalam ensiklik Laudato Si. Kira-kira pertanyaannya demikian. Silahkan Pater Johnny memberikan jawaban untuk kami semua. Baik, terima kasih. Tentu saja ensiklik Laudato Si yang terbit 5 tahun lalu ini masih sangat aktual untuk saat ini. Dan untuk tema yang kita bahas sore hari ini, hingga malam ini, ensiklik Laudato Si dalam kaitannya dengan tanah, saya tertarik sebetulnya dengan 2 artikel di dalam dokumen itu, di dalam ensiklik ini, yang berbicara dalam kaitannya dengan tanah. Ada di artikel 20, di sana bicara tentang polusi, limbah, dan budaya buang sampah. Nah, di sana tanah dibicarakan dalam kaitannya sebagai sesuatu yang tercemar karena limbah, karena sampah. Nah, di dalam dokumen, di dalam ensiklik ini dikatakan begini: setiap tahun dihasilkan ratusan juta ton limbah yang sebagian besar tidak membusuk secara biologis. Limbah domestik dan perusahaan, limbah pembongkaran bangunan, limbah klinik, elektronik, dan industri. Limbah yang sangat beracun dan radioaktif. Nah, bumi rumah kita bersama mulai makin terlihat sebagai sebuah tempat pembuangan sampah yang besar. Nah, lebih eksplisit lagi dikatakan, ada lagi polusi yang mempengaruhi semua orang yang disebabkan oleh transportasi, asap industri, zat yang memberikan kontribusi pada pengasaman tanah dan air, pupuk, insektisida, fungisida, herbisida, dan agrotoksin pada umumnya. Nah, melalui artikel 20 ini berkaitan dengan tanah sangat jelas di sana bahwa tanah sebagai sesuatu yang tercemar dibicarakan secara eksplisit juga. Kemudian artikel kedua yang juga berbicara dalam kaitannya dengan tanah
Kalau yang pertama tadi itu berisi keprihatinan karena ada limbah, karena ada sampah yang meracuni tanah, meningkatkan keasaman tanah dan air. Nah, artikel lainnya, artikel 146, dia berbicara dalam kaitannya dengan ekologi budaya. Persisnya pandangan masyarakat adat tentang alam, tentang tanah itu juga yang sangat penting untuk dipertimbangkan juga saat ini. Dan juga masyarakat sebagai subjek yang kepadanya itu juga kita perlu belajar bagaimana merawat dan melestarikan alam. Nah, bagi masyarakat adat, ya, tanah itu bukan hanya harta ekonomi dikatakan di sana, tetapi pemberian dari Allah dan juga dari para leluhur yang dimakamkan di situ. Mereka melihat tanah sebagai ruang sakral yang mereka butuhkan untuk berinteraksi demi mempertahankan identitas dan nilai-nilai mereka. Nah, di satu sisi ada cara pandang yang sangat ekonomis terhadap tanah yang ada di balik setiap kebijakan pembangunan yang besar yang berdampak luas juga pada kelestarian lingkungan. Tapi di sisi lain ada cara pandang masyarakat adat yang khas tentang tanah sebagai pemberian Allah dan juga warisan leluhur. Nah, saya melihat di dua artikel ini, Ensiklik Laudato Si ini berbicara dengan sangat eksplisit juga bagaimana tanah sebagai sesuatu yang saat ini dicemari, dirusaki karena limbah, karena sampah dan sebagainya. Tapi di sisi lain juga ada alternatif cara pandang yang sebetulnya sangat mendukung, sangat selaras sebetulnya dengan harapan untuk menjaga dan merawat ini terutama memelihara dan mempertahankan tanah. Pater Joni, kami ingin bertanya kepada Pater, kira-kira apakah ada kaitan, apakah ada hubungan, apakah ada relasi antara persoalan tentang tanah dengan keadilan? Silakan Pater Joni. Jika keadilan kita pahami sebagai terpenuhnya hak-hak dasar seseorang dalam konteks hidup bernegara misalnya, maka tanah sebetulnya adalah sarana penting yang membantu orang memenuhi hak-hak dasarnya. Bahwa pada tanah masyarakat melihat hidup mereka. Masyarakat petani sangat membutuhkan tanah untuk hidupnya. Nah, untuk tempat tinggal, misalnya orang membutuhkan tanah. Belum aman kalau tidak punya tanah untuk membangun rumah. Untuk membangun kesejahteraan juga orang butuh tanah. Lewat usaha pertanian, peternakan, dan sebagainya. Nah, terutama juga untuk membangun ketahanan pangan, demi akses pada pangan, orang juga butuh tanah untuk budidaya tanaman pangan. Nah, tanah ini menjadi anugerah penting bagi petani untuk membangun hidupnya yang berdaulat dan juga membangun hidup yang sejahtera. Nah, yang menjadi soal saat ini adalah, terutama misalnya kalau kita lihat dalam konteks di Manggarai. Nah, ketika ada soal dengan keadilan, maka juga dia bersinggungan atau punya kaitan yang juga sangat erat dengan soal tanah. Nah, kerap kali orang menemukan solusi atas persoalan keadilan itu dengan mengambil keputusan misalnya menjual tanah. Jual tanah sedikit-sedikit atau sedikit-sedikit jual tanah. Nah, ketika misalnya ada soal dengan keadilan, orang butuh biaya untuk sekolah, tidak punya biaya. Untuk biaya pengobatan itu juga, membayar rumah sakit. Untuk membangun rumah,
juga mungkin untuk makan minum. Nah, ketika ada soal dengan keadilan, orang tidak memiliki sarana yang cukup untuk akses pada pendidikan, kesehatan, dan juga pangan, orang dengan sangat mudah juga kemudian untuk menjual tanah. Nah, dalam salah satu contoh yang kecil ini, saya melihat bahwa memang sebetulnya ada kaitan yang sangat erat antara tanah ini dan persoalan keadilan. Di satu sisi, tanah menjadi sarana yang penting bagi orang untuk memenuhi hak-hak dasarnya, tetapi di sisi lain juga ketika hak-hak dasarnya tidak terpenuhi, seringkali juga keputusan di masyarakat kita saat ini adalah menjual tanah. Nah, hal ini juga diperparah dengan tabiat orang-orang yang punya kelimpahan banyak duit di Republik ini, atau juga misalnya di Manggarai, yang memang seringkali itu juga memanfaatkan situasi ini untuk menggoda masyarakat menjual tanah dengan iming-iming uang dalam jumlah yang besar. Masyarakat akhirnya misalnya memutuskan untuk menjual tanah, mendapatkan uang itu untuk membangun kesejahteraan hidup yang lebih baik, akses pada pendidikan, kesehatan, pangan, dan sebagainya. Nah, pilihannya bukan jatuh pada usaha untuk mendorong petani ini yang sangat membutuhkan tanah untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahannya untuk membangun kesejahteraan. Ada sesuatu yang saat ini memprihatinkan juga, misalnya orang yang punya banyak uang, yang sebetulnya bisa hidup sejahtera tanpa menggarap tanah, mereka beli tanah sebanyak-banyaknya. Tapi di sisi lain, petani yang memiliki satu bidang kecil tanah saja, dan itu sangat penting bagian hidup, akhirnya pilihannya terakhir adalah menjual tanah itu untuk hidupnya menjadi lebih baik. Nah, itu hal yang saya lihat bagaimana persoalan tanah sebetulnya punya kaitan yang sangat erat dengan persoalan keadilan. Terima kasih Pater Joni Dohut atas jawaban yang disampaikan untuk kami semua. Pater Joni, setelah Pater menguraikan ensiklik Laudato Si secara khusus pembahasan tentang tanah, hubungan antara tanah dan persoalan perdamaian. Hal yang paling mendasar tentu saja kita semua sadari bahwa kita semua atau orang pada umumnya butuh tanah untuk merasa damai, terutama tanah kelahiran, sehingga bahkan orang mengatakan untuk mencari kebahagiaan orang memang merantau sejauh-jauhnya, silakan saja, tapi pada akhirnya menemukannya di tanahnya sendiri, di tempat kelahiran. Nah, kita semua ini punya ikatan dengan tanah kelahiran kita masing-masing. Nah, tanah punya kaitan yang sangat erat yang memberikan rasa damai kepada orang. Orang kalau pulang ke tanahnya merasa aman, merasa damai. Bahkan di tengah pandemi ini misalnya, energi orang untuk tetap dalam situasi ini juga mau memperlihatkan kepada kita bahwa memang orang situasi yang kita tidak menentu, seringkali akhirnya melihat rasa damai itu ada di tanah, terutama tanah kelahiran. Nah, tentu saja ini di tingkat yang sangat personal sifatnya, bagaimana tanah itu punya kaitan yang sangat erat dengan rasa damai. Orang belum merasa damai kalau belum punya sebidang tanah untuk bangun rumah, bahkan untuk Nah, tetapi di samping itu, secara sosial juga sebetulnya ada realitas yang memprihatinkan di masyarakat kita saat ini. Nah, terutama ketika ada begitu banyak permusuhan, perkelahian, bahkan pembunuhan, atau singkatnya hilangnya rasa damai di masyarakat kita, di lingkungan sosial kita, karena persoalan tanah.
Nah, di Manggarai ini, atau secara khususnya di Manggarai Barat, ada begitu banyak persoalan tanah yang serius. Dan ketika orang terlibat dalam persoalan tanah yang serius ini, maka di sana juga tidak ada rasa damai. Bahkan di dalam keluarga-keluarga itu juga masalah tanah itu juga seringkali menggerus rasa damai di dalam keluarga itu. Nah, kalau ditanyakan tadi apakah ada hubungan antara tanah dan persoalan perdamaian, kita sangat yakin memang di tingkat personal dan juga di lingkungan sosial kita bisa menemukan. Kalau tanah-tanah itu diatur dengan baik, dengan benar, setiap orang dihargai haknya, dan juga di dalam keluarga-keluarga ketika ada pembagian tanah dan sebagainya, ketika setiap orang mendapat apa yang merupakan haknya, maka itu sangat mendukung ketika tanah diurus dengan baik, ketika hak orang atas tanah dihargai, maka juga ada perdamaian. Ketika tadi misalnya hak orang dilangkahi atas tanah, petani misalnya mau menggarap tanah untuk berladang, untuk budidaya bahan makanan, untuk mendukung ketahanan pangan. Nah, ketika ada proyek lain atau investasi besar atas nama membangun kesejahteraan rakyat dari pemerintah, dari sektor, maka di sana sebetulnya kemudian orang yang memiliki tanah itu kehilangan rasa damai. Nah, itu yang dialami oleh masyarakat yang tadi disampaikan oleh Bapak Valen, di Lengkololo, di Lubuk, di Baitano juga misalnya. Karena ada orang-orang yang kehilangan rasa damai itu karena merasa bahwa tanahnya terancam, bahwa dia akan pergi dari tanah yang memberi dia rasa damai. Ikatan dengan tanah itu tadi sebagai sesuatu yang sangat penting untuk identitas budaya sektoral, identitas kultural sektoral. Terima kasih Pater Joni Dohut atas jawaban yang disampaikan untuk kami semua. Pertanyaan selanjutnya untuk Pater Joni Dohut. Tadi kita sudah melihat pemaparan dari Pater Joni Dohut terkait tentang tanah sebagaimana diuraikan Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si. Kemudian Pater Joni Dohut sudah menunjukkan kepada kita semua relasi antara persoalan tentang tanah dengan keadilan, persoalan tentang tanah dengan kedamaian. Dan ini yang terakhir, menurut Pater, sejauh Pater amati, apakah ada relasi antara persoalan tentang tanah dengan keutuhan ciptaan? Kira-kira begitu, relasi antara persoalan tentang tanah dan keutuhan ciptaan. Silakan Pater. Terima kasih. Tadi ditanyakan kaitan antara tanah dan keutuhan ciptaan. Nah, menurut saya tanah ini menjadi dasar yang sangat penting untuk keutuhan ciptaan itu. Nah, kita semua tahu di bawah tanah ada begitu banyak kehidupan yang menopang segala sesuatu yang tumbuh atau hidup di atasnya. Di dalam tanah ada sapi dan juga berbagai macam makhluk prenis lainnya. Nah, melalui kotorannya misalnya sapi bisa menjadi sumber nutrisi yang penting bagi tanaman di atas. Tanaman yang tumbuh dengan bagus juga di atas permukaan tanah menjadi makanan, baik untuk manusia maupun untuk binatang-binatang lain yang memakan rumput atau juga berbagai jenis sayuran. Nah, saya mau mengatakan begini, membongkar tanah di satu hamparan yang sangat luas untuk urusan seperti yang tadi diungkapkan oleh Bapak Valen, misalnya urusan tambang, batu gamping, atau juga untuk mengambil mineral lainnya, tamangan, besi atau emas, tembaga dan sebagainya, atau juga
membuka hamparan yang luas, membongkar tanah untuk perkebunan monokultur yang sangat masif. Nah, itu selalu kita lihat ini membawa buruk sangat keutuhan dari tanah menjadi dasar yang sangat penting untuk keutuhan ciptaan. Di tengah perjuangan untuk mempertahankan tanah dari incaran investor tambang misalnya, salah satu pertimbangan yang sangat penting seringkali itu adalah keutuhan ekosistem di wilayah itu. Entah sungai, hutan, dan sebagainya, serta segala makhluk yang ada di dalam. Kalau tanah itu dibongkar demi mineral yang ada di dalamnya, maka selesai juga dengan kehidupan-kehidupan yang lain di dalam ekosistem yang sudah lama ada di satu wilayah. Sekali lagi, tanah sebetulnya pada hemat saya menjadi dasar yang sangat penting untuk keutuhan kita. Terima kasih Pater Joni Dohut sudah memberikan jawaban. Selanjutnya pertanyaan masih ditujukan kepada Pater Joni Dohut. Kira-kira Pater bisa memberikan cerita, memberikan sharing kepada kami kondisi tanah terkini di Flores pada umumnya, atau bisa juga di tempat Pater berkarya yang hari-hari ini, yang saat ini yang terjadi di Flores terkait dengan tanah. Silakan Pater. Baik, terima kasih. Tentu saja saya tidak bisa memberi jawaban yang sangat komprehensif tentang Flores dan persoalan tanah atau ancaman besar untuk tanah di Flores ini. Nah, tetapi beberapa hal yang sangat lihat dan penting untuk dikatakan dalam kaitannya dengan tanah ini. Nah, yang menjadi ancaman yang saat ini cukup besar untuk tanah-tanah, khususnya tanah-tanah pertanian di Flores, dan juga hutan lindung misalnya, adalah yang pertama itu perusahaan tambang. Sudah diungkapkan tadi oleh Bapak Valen, bagaimana izin usaha pertambangan seringkali itu juga diberikan di atas tanah, lahan yang digarap oleh keluarga untuk hidup mereka. Kemudian itu juga pengembangan pariwisata juga membutuhkan tanah yang begitu besar. Orang-orang yang berduit bisa membeli tanah seluas-luasnya semampu mereka. Dan dalam situasi seperti ini juga banyak orang, banyak petani yang tergiur untuk menjual tanah. Satu hal yang tentu di banyak tempat ini sangat memprihatinkan, secara khususnya juga di Manggarai, ketika misalnya petani mengambil keputusan untuk menjual tanah. Nah, memang persoalan yang menjadi kebutuhan hidup dan juga mungkin barangkali gaya hidup membuat orang mengambil keputusan itu berkaitan dengan tanah. Nah, saat ini penjualan tanah itu menjadi semakin marak karena ada soal juga berkaitan dengan budaya. Kalau di Manggarai secara kultural sebetulnya tanah yang dibagi di dalam model pembagian lingko itu ada orang yang mengatakan, orang-orang tua mengatakan bahwa seseorang tidak punya hak sebetulnya untuk menjual tanah karena ini tanah bersama, tanah komunal. Tetapi orang dalam perkembangan saat ini tidak lagi menggunakan cara berpikir itu. Karena tanah ini sudah saya garap bertahun-tahun dan ini menjadi milik saya. Saya mau apakan juga tanah ini saya. Saya mau jual tanah saya. Juga tidak ada kaitannya dengan tua tenong atau tua-tua adat yang memegang otoritas dulu untuk membagi tanah-tanah komunal.
Nah, ini ancaman besar juga ketika nanti ya orang menemukan jalan keluar untuk berbagai persoalan ekonomi dan sebagainya dengan menjual tanah. Maka yang akan muncul di kemudian hari itu adalah orang-orang petani misalnya yang tidak memiliki lahan. Dan itu sangat memprihatinkan tentu saja. Nah, di sisi lain untuk kepentingan perusahaan, untuk kepentingan perkebunan skala besar, untuk pertambangan. Nah, para petani di tanah Flores ini juga seringkali mengalami ketakutan kehilangan lahan, bahkan juga mengalami perampasan lahan karena tanah mereka, lahan mereka diambil untuk kepentingan perkebunan skala besar, untuk pertambangan dan juga kebijakan pembangunan lainnya, misalnya di bidang pariwisata. Nah, itu beberapa hal yang hemat saya menjadi ancaman besar ketiga untuk tanah-tanah yang dimiliki warga. Nah, di sisi lain sebetulnya satu hal yang sangat khas pada masyarakat adat dan itu sangat disadari oleh Paus dalam Institut Laudato Si adalah melihat tanah sebagai pemberian Tuhan dan juga warisan leluhur. Dan tanah itu juga adalah unsur penting, unsur konstitutif bagi identitas kultural seseorang. Nah, tetapi sekarang ini mulai luntur untuk penghayatan itu, terutama karena cara pandang ekonomi yang sangat kuat, melihat tanah sebagai aset, sebagai modal untuk keuntungan yang sangat ekonomis sifatnya, dan seringkali itu menggusur cara berpikir penghayatan lama, melihat tanah itu sebagai ya pemberian Tuhan di satu sisi, dan di sisi lain juga warisan leluhur yang diterima, dipertahankan, dan memang harus terus diwariskan juga kepada anak cucu. Nah, ini beberapa hal yang saya lihat menjadi hal-hal yang memprihatinkan dan juga ada sejumlah ancaman bagi tanah, terutama untuk petani di Flores. Selanjutnya, saya ingin memberi kesempatan kepada Pater Johnny Dohut untuk memberikan kesan dan penyampaian atau semacam rangkuman umum dari materi yang Pater sampaikan, mulai dari penjelasan mengenai tanah sebagaimana diuraikan di dalam Laudato Si, persoalan tanah dalam kaitannya dengan keadilan, persoalan tanah dalam kaitannya dengan kedamaian, persoalan tanah dalam kaitannya dengan keutuhan ciptaan, dan juga kisah cerita yang Pater sampaikan untuk kami semua terkait dengan persoalan-persoalan tanah terkini yang terjadi di Flores. Silakan Pater memberikan kesan dan pesan untuk kami semua. Baik, kita berbicara tentang ensiklik Laudato Si dalam kaitannya dengan tanah ini pada masa penciptaan, kesempatan yang betulnya sangat penting saat ini di tengah keprihatinan tentang ekologi ini, dan mulai tumbuhnya kesadaran di banyak tempat untuk melindungi kehidupan dan keindahan, melindungi ciptaan ini. Nah, saya hanya memberikan di bagian akhir ini sejumlah hal yang kiranya penting untuk penghayatan kita dan juga mungkin aksi skill kita di tempat kita masing-masing, dimanapun kita bekerja, bagaimana kita mencintai tanah, bagaimana kita dalam menggarap tanah itu juga melindungi kehidupan. Nah, baiklah di masa penciptaan ini kita semua bersyukur atas anugerah tanah, terutama karena makanan yang kita konsumsi misalnya setiap hari itu tidak jatuh dari langit. Nah, kita mendapat makanan
dan hidup dari apa yang ditaburkan dan tumbuh di atas tanah. Nah, kalau kita punya tanah sejengkal di sekitar rumah, atau juga agak jauh dari rumah, punya sebidang lahan, baiklah orang bersyukur untuk anugerah tanah itu, karena tanah itulah yang juga bisa dipakai untuk menopang kehidupan manusia, rasa damai, dan juga untuk urusan pangan. Hanya dengan menggarap tanah, orang bisa makan dan mendapat makanan yang baik dan sehat. Itu yang pertama, bersyukur untuk anugerah tanah ini. Saya sangat tertarik dengan salah satu pernyataan dari orang tua di Manggarai yang baru-baru ini kami wawancara. Ia menunjukkan bagaimana ia begitu bersyukur atas anugerah tanah ini, bahkan ia sampai melihat bahwa manusia, ia sendiri sebetulnya tidak punya hak untuk menjual tanah, karena manusia menurutnya tidak bisa menciptakan tanah. Nah, tanah itu diterima dari Tuhan, diwariskan oleh nenek moyang untuk digarap, untuk hidup sampai anak cucu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya rasa sangat penting dalam kaitannya juga dengan tanah ini. Baiklah orang memupuk kebanggaan saat ini. Kebanggaan makan dari pekarangan atau kebun sendiri, sekecil apapun itu. Di masa penciptaan ini, orang didorong untuk menanam dan merasa bangga kalau makan dari apa yang dikerjakan, diusahakan sendiri, ditaburkan sendiri di lahan, dan dirawat dengan usaha sendiri, entah sayuran atau buah-buahan. Hal ini sangat baik menurut saya kalau dikembangkan, dilakukan oleh setiap orang sesuai dengan konteksnya masing-masing. Kami di Flores, di biara-biara Fransiskan itu juga punya kebiasaan untuk memupuk kebanggaan makan dari lahan sendiri, sayuran, buah-buahan, bahkan juga minum kopi dari ladang sendiri. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, di masa pandemi ini semua orang ingin tetap sehat. Tetapi baiklah semua orang jangan pernah mengira bahwa sehat itu dimulai di pasar, membeli sayuran atau buah-buahan atau makanan yang kelihatannya bagus dipajang. Atau misalnya sehat itu dimulai di dapur, bagaimana orang mengolah makanan. Saat ini semakin tinggi usaha orang atau semakin tinggi minat orang untuk gaya hidup sehat. Dan baiklah orang menyadari bahwa hidup sehat itu harus dimulai dari tanah. Dan dalam kaitan dengan itu, pertanian organik misalnya yang dikembangkan di ekopastoral Fransiskan saat ini sebetulnya adalah jalan pelayanan agar tanah itu sehat. Tanah yang sehat pasti menumbuhkan juga sayuran, buah-buahan, dan segala sesuatu yang sehat. Dan pada akhirnya semuanya ini menopang kesehatan manusia. Hidup sehat harus dimulai dari tanah. Nah, kalau saudara mengolah dan merawat tanah agar tetap sehat, maka alam pun menyediakan segala yang sehat. Saudara-saudara, saya hanya mau mengatakan bahwa jalan pertanian organik adalah jalan yang sangat penting ditempuh saat ini kalau orang mau hidup sehat. Dan hidup sehat itu dimulai dari tanah. Dan yang terakhir, ada begitu banyak soal konflik di tingkat sosial masyarakat kita saat ini dalam kaitannya dengan tanah. Bapak Valen dan juga para saudara yang terlibat dalam advokasi sangat paham akan hal itu. Nah, tentu saja kita semua itu juga punya bentuk kepedulian masing-masing untuk melihat di sekitar masyarakat kita bagaimana tanah itu bisa menjadi sumber konflik, tapi sekaligus bisa menjadi sarana yang membuat kehidupan orang menjadi lebih baik, menjadi lebih sehat. Di bagian akhir ini saya mau mengatakan bahwa kalau kita mencintai tanah,
maka mari kita juga memupuk kebiasaan-kebiasaan cinta akan tanah itu dengan memelihara, menggarapnya dengan betul, dengan cara yang berkelanjutan juga dalam pilihan kita untuk menggarap lahan, bertani secara organik, dan juga di sisi lain, mari kita juga menempuh jalan-jalan damai di tengah begitu banyaknya konflik lahan, konflik tanah yang mengganggu perdamaian dan juga menggerus keadilan di tengah masyarakat kita saat ini. Bidang advokasi di GSI OSM misalnya sangat kuat bergelut di bidang itu, bagaimana tanah mesti memberikan rasa adil kepada masyarakat yang memilikinya dan juga memberikan rasa damai kepada mereka ketika hak mereka sendiri dihargai, dipertahankan dan diperjuangkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak kepada Pater Joni Dohut di tengah kesibukannya sebagai pimpinan ekopastoral GPI COFM Indonesia di Flores, Manggarai, yang meluangkan waktu untuk kami semua membagikan pengetahuannya, hasil pembacaannya terhadap ensiklik Laudato Si secara khusus di bagian-bagian yang berbicara tentang tanah. Selain itu juga saya melihat upaya yang sangat positif, upaya yang sangat kritis dari Pater Joni melihat kaitan antara persoalan tanah dengan keadilan, persoalan tanah dengan kedamaian, persoalan tanah dengan keutuhan ciptaan. Saya kemudian menjadi berpikir begini bahwa ketika manusia semakin egois, ketika manusia semakin individualis, maka yang namanya keadilan, kedamaian, dan juga keutuhan ciptaan itu sangat sulit untuk dijangkau, apalagi terrealisasi. Sehingga sikap egois untuk menguasai tanah, sikap individualis untuk menguasai tanah, hendaknya ditinjau kembali. Dan Pater Joni sudah memberikan banyak hal, banyak masukan untuk kita semua. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pater Joni Dohut yang sudah memberikan pencerahan untuk kami semua. Terima kasih banyak Pater. Semoga Tuhan juga menyertai karya-karya Pater selanjutnya. Terima kasih banyak.